Ya, jadi gini Mbak Brigita. Yang perlu dipahami adalah semangat pelarangan ekspor CPO dan turunannya. Kalau kita dengar tadi sore itu saya sempat telepon Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak Oke. Saya tanya, ini RBD Palm Olin atau CPO yang lain-lain? Beliau menyampaikan ke saya hari ini setelah buka puasa akan ada rapat kabinet ya. Berapa menteri akan memutuskan. Nah, tapi bocorannya kemungkinan ada 12 item sampai use cooking oil kalau tidak salah. Nah, kalau itu terjadi berarti kan semuanya yang dilarang untuk ekspor. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat dan juga petani sawit bahwa ini adalah shock terapi atau memberikan efek jera kepada oligarki, bukan ke petani sawit. Nah, ini yang harus ditetapkan juga oleh pemerintah. Sebenarnya instrumennya sudah ada yang tadi disampaikan Bang Gulat, Permentan nomor 1 tahun 2018. Bagaimana ada aturan untuk pedoman untuk penetapan harga TBS Mbak Brigita. Nah, jangan sampai Permentan ini macan kertas. Sama kayak Permendak nomor 6 tahun 2022, lalu Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022. Semua tiga-tiganya macan kertas. Dan jangan juga Permenperin ini juga macan kertas. Di saat pemerintah menetapkan larang ekspor malam ini per jam 00 dengan Permendak baru, kita belum tahu nomornya nomor berapa ya. Ya, karena memang masih menunggu keterangan resmi pemerintah, karena setahu saya sekarang para menteri masih rapat. Nah, kita menunggu keterangan pemerintah dan ingin memastikan, ini mungkin menteri-menteri yang menonton ya, Anda akan mengumumkan peraturan menteri Permendak yang terbaru, tapi tolong Permentan nomor 1 tahun 2018 itu jangan jadi macam kertas. Jangan sampai oligarki melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan menghukum teman-teman petani. Jadi bentuk perlawannya seperti itu, dugaan saya ya. Bentuk perlawannya seperti itu. Karena baru Presiden mengumumkan tanggal 22, saat langsung 23, 24, 25 harganya diturun. Padahal ekspornya masih boleh. Dan juga kita tahu sama tahu tangki penimbunan untuk produksi CPO itu ada 2 minggu ya Bang? Ya, 2 minggu. Dan produksi tangki untuk minyak goreng itu ada 4 minggu. Nggak ada alasan tiba-tiba harga TBS turun. Nah, dugaan kami ya, ini perlawanan oligarki terhadap pemerintah. Dan pemerintah harusnya tidak ragu untuk menegakkan aturan. Ya, negara ini tidak boleh kalah oleh oligarki. Ya, Permendak nomor 6 tahun 2022 itu sebenarnya sudah tepat kita menetapkan DMO, DPO, tapi ada perlawanan. Ya, di mana perlawanan itu minyak goreng itu langka. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 11 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022 dengan mengembalikan kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah 14.000 per liter. Dan alhamdulillah sampai sekarang minyak goreng curah itu masih di 19.000, 20.000 per liter, dan juga stoknya terbatas. Jadi intinya apa? Apapun aturan pemerintah yang akan diumumkan malam ini, ketegasan dan implementasinya penting, Mbak Brigita. Termasuk melindungi petani sawit, yaitu tegaknya Permentan nomor 1 tahun 2018. Karena sekali lagi, kewenangan penetapan harga TBS itu sesuai pasal 6 Permentan nomor 1 tahun 2018 ada di gubernur dengan tim yang dibentuknya. Nah, tinggal bagaimana nanti pemerintah, aparat penegak hukum menegakkan hukum. Termasuk nanti pasti kita lemahnya soal penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu berani, tapi berani juga jangan yang kecil-kecil, tapi sama oligarki. Ya, jangan GM-nya, jangan senior manajernya, CEO-nya, ownernya yang harus dikejar oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu memberikan betul-betul efek jera kepada oligarki-oligarki yang menurut saya merugikan rakyat Indonesia. Peraturan kan awalnya efektif 1 Februari itu kita pakai Permendak 6 tahun 2022. Nah, Permendak 6 2022 itu menetapkan DMO dan DPO. Nah, secara teori yang disampaikan, informasi yang disampaikan Kemendak ke DPR di Komisi 6, pemerintah itu berhasil mengumpulkan dalam 28 hari itu sekitar 702 juta liter. Lalu yang didistribusikan itu sebesar 551 juta liter. Ini informasi saya dapatkan dari Kementerian Perdagangan dalam rapat dengan
Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan juga Pak Wisnu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, lalu itu dalam 28 hari. Nah, sekarang Pak Edi mendengarkan itu sebagai KSP. Setelah Permendak 6 ini tidak dinyatakan tidak berlaku, keluarlah yang namanya Permendak 11 tahun 2022 yang menetapkan harga eceran tertinggi ya 14.000 untuk minyak goreng curah. Lalu minyak goreng dalam kemasan ditetapkan dengan mekanisme pasar. Lalu bagaimana soal minyak goreng curah itu diatur Pak Gulat di Permen Perin nomor 8 tahun 2022. Permen Perin itu mengatur produksi minyak goreng curah. Produsen-produsen itu mendapat yang namanya subsidi dari BPD PKS. Lalu kedua, di aturan Permen Perin nomor 8 tahun 2022 itu juga mengatur distribusi ke D1 dan D2. Jadi sekali lagi ya, distribusi dari produsen minyak goreng curah ke D1 ke D2 itu diatur di Permen Perin nomor 8 tahun 2022 di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi nggak ada kewenangan Kemendak. Kemendak itu kalau baca Permen Perin nomor 8 tahun 2022 itu hanya nonton-nonton dari jauh aja. Jadi problemnya di mana sebenarnya? Ini ada 3 kementerian yang jadi ternyata... waktu saya diskusi di salah satu televisi swasta, ada Pak Edi juga. Jadi seminggu setelah peraturan Permendak nomor 11 ditetapkan dengan Permen Perin nomor 8 tadi, 1 minggu kemudian dari Kamis ke Kamis itu baru MOU waktu itu. Ya, MOU baru dari tanggal 17 Maret kalau nggak salah Pak Edi ke tanggal 24 Maret itu baru MOU. Nah, sampai sekarang ya berapa minyak goreng curah waktu itu kalau nggak salah 2 minggu setelah peraturan itu ditetapkan, 2 minggu atau 3 minggu itu baru 35 juta liter yang bisa disalurkan. Jadi begitu lambat aturan ini. Jadi sekali lagi ya, apapun kami di DPR di Komisi 6 mendukung langkah yang diambil Presiden nih. Kita butuh melakukan shock terapi. Kita butuh memberikan efek jerah kepada oligarki-oligarki ini. Ya, tapi tentu kepentingan petani harus kita perhatikan. Nah, disinilah sekali lagi ya, saya meyakini tadi Presiden juga sudah menyampaikan memang ini pahit, tentu ada efek negatifnya kepada kita. Tapi yang disampaikan Pak Edi jelas bahwa ini aturan sementara. Kalau memang kita bersungguh-sungguh bahwa bekerja sama agar minyak goreng curah ini bisa 14.000, insya Allah dalam berapa hari akan tercapai kok. Ya, ini soal nawaitu, soal niat, soal kemauan, dan soal penegakan aturan. Nah, sekarang Presiden sudah memutuskan, menteri-menterinya tinggal berani nggak mengimplementasikan. Ini penting juga.